Waduh, apaan nih? AMD Ryzen 4000 series Pro. Emang seri Ryzen desktop udah sampai seri 4000 ya? Perasaan baru kemarin keluar seri Ryzen 3000 XT. Penasaran kan? Yuk kita bahas bareng yuk. Check it out. Halo teman-teman, selamat datang di channel RFZ Tech. Perkenalkan, nama saya Ridwan Faris dan ini adalah vlog pribadi saya yang akan membahas berbagai produk teknologi terkini. Vlog ini akan berisikan konten teknologi review, tips dan trik, guide, dan lain sebagainya yang akan mencakup seputar komputer hardware, gadget, gears, hobi, dan hal menarik lainnya. Jadi, jika teman-teman tertarik seputar topik teknologi, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru dari saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Please sit down, relax, and enjoy the video. Please welcome AMD Ryzen Pro 4000 series for desktop platform. Kalau sebelumnya kalian udah lihat jajaran prosesor Ryzen 4000 tuh ada di notebook dan mobile ya, duluan. Kali ini giliran platform desktop yang udah dapetin line up prosesor Ryzen 4000 series. Tapi buat kalian yang ngerasa khawatir nih baru ngerakit Ryzen 3000 series, jangan panik dulu. Karena sebenarnya prosesor ini tuh masih menggunakan Core Zen 2 7nm yang sama seperti Ryzen 3000 Matice lainnya. Tapi ada beberapa hal menarik yang menjadikan prosesor ini unik dan menarik untuk dibahas. Sebelum kita ngeliat performanya seperti apa, sekarang kita bahas dulu tentang Ryzen Pro 4000 series ini lebih lanjut. Sama seperti Ryzen 4000 series yang ada di notebook, prosesor Ryzen 4000 series yang di desktop ini juga sama-sama menggunakan kode nama Renoir. Dari basisnya sendiri, dia sebenarnya sama, dia chip monolitik dan terdapat integrated GPU di dalamnya. Dia menggunakan Vega 7nm fabrikasi baru yang lebih efektif dan performanya pun diklaim itu dia lebih tinggi dibandingin sama dengan integrated GPU Ryzen sebelumnya di Raven Ridge ataupun di Picasso. Tapi sayangnya untuk Ryzen Pro 4000 series ini dia ditujukannya untuk kelas bisnis terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk membeli prosesor ini itu nggak bisa beli secara retail atau istilahnya dibeli terpisah seperti prosesor Ryzen lainnya yang teman-teman beli di toko-toko langganan kalian. Karena Ryzen Pro 4000 series ini dijual melalui XI atau sistem integrator untuk kalangan segmen office, enterprise, atau project-project lainnya. Nah, untuk iCafe ini masih bisa nih ya. Tapi kalau kalian sebagai end user tertarik untuk menggunakan prosesor ini, masih ada jalan untuk membeli PC-nya, tapi dengan membelinya secara satu set lengkap di beberapa dealer terpilih. Nanti kalau informasinya udah ada untuk dealer-dealer listnya, nanti akan saya cantumin link-link tokonya di kolom deskripsi di bawah. Oke, ini adalah keunggulan dari AMD Ryzen Pro 4000 series. Yang pertama yang diunggulkan adalah dari segi performance per watt-nya ya. Power efficiency prosesor ini tuh sangat tinggi sekali karena dia memang basisnya tuh berangkat dari AMD Renoir yang ada di notebook dan kini di upscale ke prosesor desktop dengan TDP dari 35 watt hingga 65 watt yang seri tertingginya. Lalu untuk teknologi core-nya, seperti yang saya bilang tadi, nah ini teman-teman yang udah pakai Ryzen 3000 series tuh nggak perlu khawatir karena Ryzen 4000 series ini masih sama menggunakan 7nm Zen 2. Lalu yang ketiga yang membedakan Ryzen Pro ini dengan Ryzen retail lainnya yaitu dari sisi security-nya ya. Pada Ryzen Pro ini dia memiliki dedicated security processor di hardware level, lalu juga ada full system memory enkripsi untuk proteksi serangan yang memanfaatkan celah dari memori. Oke, ini dia Ryzen Pro 4000 series, tipe-tipenya. Secara overall itu dia ada 3, yaitu Ryzen 7 Pro 4750G. Ini dia dengan 8 core 16 thread. Untuk frekuensinya sendiri dia base-nya di 3,6 hingga 4,4 GHz untuk boost maksimalnya. Kalau dilihat dari segi clock, 4750G ini kurang lebih mirip seperti Ryzen 3700X. Tapi kalau teman-teman lihat, ini jumlah case-nya hanya 12 MB, sedangkan di 3700X itu dia di kurang lebih di 36 MB totalnya, yang berarti case-nya itu hanya sepertiganya kurang lebih. Tapi sebagai gantinya, Ryzen 7 Pro 4750G ini dia punya grafik terintegrasi di dalamnya. Dia memiliki 8 compute unit Vega 7nm. Kalau dibandingin sama 3400G, kelihatannya nih jumlah compute unitnya lebih kecil ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dia basisnya sudah menggunakan Vega 7nm
yang sekarang bisa berjalan pada frekuensi jauh lebih tinggi, yaitu 2100 MHz. Untuk TDP-nya sendiri, Ryzen 7 Pro 4750G ini di rating di 65 watt, yang berarti ini kurang lebih seperti 3700X ya. Untuk sampel 4750G, saat ini yang pegang di Indonesia itu ada Pak Beni dari NJT ya. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya, bisa cek channelnya MyClub, nanti linknya saya cantumin di kolom deskripsi. Lanjut ke Ryzen 5 Pro 4650G, dia memiliki 6 core 12 thread dengan base frekuensi 3,7 GHz dan boostnya hingga 4,2. Kalau dibandingkan dengan Ryzen 3000 series Matis, ini komparasinya mirip seperti Ryzen 5 3600. Cuman untuk base-nya 4650G, dia 100 MHz lebih tinggi ya. Lalu untuk case-nya sendiri, 4650G hanya dilengkapi dengan case sebesar 11 MB. Sedangkan Ryzen 5 3600 itu total case-nya hingga 35 MB. Untuk TDP si 4650G ini dia masih sama kayak 3600, yang berarti di 65 watt ratingnya. Nah, terakhir di Ryzen 3 Pro 4350G, nah ini adalah prosesor yang saya pegang sampelnya dan nanti kita akan ujikan performanya seperti apa di gaming. Di atas kertas, si Ryzen 3 Pro 4350G ini kurang lebih spesifikasinya mirip seperti Ryzen 3 3100 ya, bukan 3300X yang punya clock lebih tinggi. Si Ryzen 3 Pro 4350G ini punya jumlah 4 core dan 8 thread, sedangkan untuk cache-nya itu dia hanya di 6 MB. Lalu untuk grafik core-nya, dia hanya memiliki 6 compute unit dan grafik frekuensinya paling rendah, yaitu di 1700 MHz. Tapi kalau dibandingkan dengan 3400G, grafik core si 4350G ini masih tetap lebih tinggi dengan 1700 MHz. Lalu untuk TDP-nya sendiri dia masih sama di 65 watt. Lanjut ke chart performa, si Ryzen 7 Pro 4750G ini diklaim oleh AMD, dia komparasinya dengan i7 9700 V Pro. Secara overall, baik itu Cinebench di single thread maupun multi-thread, Ryzen 7 Pro 4750G ini bisa unggul hingga 31% untuk di multi-threadnya ya, karena memiliki jumlah core lebih banyak. Lalu untuk PASMAC itu hingga 46%, lalu untuk PCMark-nya hingga 25%, PCMark 10 productivity-nya 13%, dan PCMark 10 digital content creation-nya hingga 72%. Secara overall, Ryzen 4750G ini lebih unggul dibandingkan 9700 V Pro. Next, Ryzen 5 Pro 4650G, komparasinya itu di Intel Core i5 9500. Sama seperti 4750G, ini overall juga 4650G ini jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan kompetitor karena jumlah threadnya sendiri udah hampir 2 kali lipat lebih unggul di 4650G. Ini secara single thread 7% lebih unggul, multi-threadnya hingga 49% di Cinebench, lalu untuk di PASMAC 10 CPU-nya hingga 62%, PCMark score overall 30%, PCMark productivity 17%, dan digital content creation hingga 77%. Komparasi terakhir yaitu Ryzen 3 Pro, itu perbandingannya dengan Core i3 9100. Ryzen 3 Pro 4350G lebih unggul dengan 8 thread, di mana kompetitor hanya punya 4 core 4 thread. Single threadnya Cinebench masih unggul 4350G hingga 10%, multi-threadnya hingga 103%, 2 kali lipat ya. Lalu untuk PASMAC 10 CPU-nya 63%, PCMark 10 score-nya 29%, productivity-nya hingga 20% di PCMark 10, dan terakhir digital content creation-nya hingga 73%. Oke, ini adalah slide perbandingan AMD Pro versus Ryzen Consumer. Secara arsitektur, AMD Pro dan Consumer itu sama-sama Zen 2 Core 7 nanometer. Secure prosesornya sama-sama secure, basis prosesor Zen 2. Garansinya di 3 tahun sama, tapi yang membedakan di Pro series ini dia punya memory guard. Jadi ini dia layer khusus di hardware level yang memberikan enkripsi penuh untuk proteksi data terhadap serangan yang mungkin dapat membahayakan data penggunanya. Oke, ini slide terakhir ya, kayaknya udah kepanjangan juga.
Jadi untuk Renoir ini dia di supportnya hanya untuk motherboard 500 series, yaitu di X570 dan B550. Kalau sebelumnya teman-teman ngikutin ya, ada sedikit drama mengenai X470 dan B450 yang nggak disupport untuk Zen 3, dan pada akhirnya dirilis juga pada saat Zen 3 hadir, nanti akan diberikan support BIOS pada selected motherboard ya, dan statusnya pun mungkin ada yang beta atau mungkin ada yang full juga, itu tergantung dari partner motherboardnya. Untuk 4000 series ini, dia nih basisnya karena masih Zen 2, tapi dia Zen 2-nya itu Renoir ya. AMD memastikan kalau untuk 4000 series Pro Renoir ini, dia hanya bisa dijalankan di motherboard X570 ataupun B550. Tapi harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang Ryzen 4000 Pro ini dipasarkannya itu melalui sistem SI ataupun lewat dealer secara solusi PC lengkap. Oke, kayaknya segitu dulu aja pembahasan tentang informasi basic dari Ryzen 4000 Pro Renoir ini, karena memang udah kepanjangan juga ya. Jadi untuk pembahasan dan pengujian teknisnya akan saya pisahkan pada video selanjutnya. Oke, untuk sementara bisa cek dulu teaser pengujian game si 4350G ini secara default dulu aja ya. Spoiler alert, ini tuh kenceng parah. Kalau kalian ngerasa informasi di video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. See you in next video.